Om Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel SD Negeri 8 Sanur. Perkenalkan, nama saya Imade Nova Setiawan. Saya akan membahas pembelajaran yaitu rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Memahami rantai makanan. 2. Mempelajari contoh rantai makanan yang sederhana. 3. Mempelajari ospek-ospek rantai makanan. Yuk simak baik-baik videonya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam suatu ekosistem. Rantai ini dimulai dari produsen, biasanya tumbuhan, yang menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Lalu dilanjutkan konsumen pertama, herbivora, konsumen kedua, dan seterusnya karnivora atau omnivora, dan diakhiri oleh pengurai seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Tingkatan dalam rantai makanan. Komponen penyusun rantai makanan terdiri dari 1. Produsen. Organisme autotrof yaitu makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis atau kemosintesis. Contoh, tumbuhan hijau, alga, fitoplankton. Perannya mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa yang menjadi sumber energi bagi organisme lain. 2. Konsumen. Makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk lain untuk mendapatkan energi. Konsumen dalam ekosistem adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Konsumen termasuk dalam kelompok heterotrof, yang artinya mereka memperoleh bahan organik dari makhluk hidup lain. Konsumen dibagi lagi beberapa jenis. 1. Konsumen primer, memakan produsen, tumbuhan atau alga, contoh sapi, kambing, belalang. 2. Sekunder, memakan konsumen primer, biasanya karnivora atau omnivora, contoh katak, burung pemakan serangga. 3. Konsumen tersier, memakan konsumen sekunder, contoh elang dan serigala. 4. Konsumen puncak, tidak memiliki predator alami, contoh harimau, paus pembunuh. 3. Dekomposer atau pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat anorganik yang dikembalikan ke tanah, contoh bakteri, jamur, cacing tanah. Perannya mendaur ulang nutrien ke lingkungan sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau seperti rumput, padi, dan pohon. Tumbuhan disebut produsen karena mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut fotosintesis. Mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan udara, karbon dioksida, untuk membuat makanannya. Produsen sangat penting karena menjadi sumber makanan pertama dalam rantai makanan. Tanpa produsen, hewan tidak punya makanan. Konsumen dalam rantai makanan adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Dalam ekosistem, konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri seperti produsen tumbuhan, sehingga mereka bergantung pada organisme lain untuk bertahan hidup. Konsumen dibagi menjadi 3 jenis. Konsumen tingkat 1, herbivora, hewan yang memakan tumbuhan, contoh kelinci, sapi, kambing, kuda. Konsumen tingkat 2, karnivora, hewan yang memakan konsumen 1, contoh ular makan kelinci. Ada juga hewan omnivora, yaitu pemakan tumbuhan dan hewan seperti ayam atau beruang. Konsumen tingkat 3, karnivora besar atau omnivora, hewan yang memakan konsumen tingkat 2, contoh elang makan ular. Produsen sebagai tumbuhan rumput membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida sebagai produsen. Dandelion menyediakan energi dan makanan bagi hewan herbivora di rantai makanan.
Konsumen primer. Belalang adalah konsumen pertama yang memakan rumput untuk mendapatkan energi. Belalang adalah konsumen primer dalam rantai makanan. Mereka adalah herbivora yang memakan tumbuhan. Dengan memakan produsen tumbuhan, belalang mendapatkan energi untuk bertahan hidup, dan mereka menjadi sumber makanan bagi konsumen sekunder. Konsumen sekunder. Katak adalah konsumen sekunder karnivora yang memakan belalang. Sebagai karnivora, katak memakan hewan lain untuk mendapatkan energi. Katak memakan serangga seperti belalang, lalat, atau jangkrik. Serangga tersebut biasanya adalah konsumen primer karena memakan tumbuhan. Konsumen tersier. Ular adalah konsumen tersier atau konsumen ketiga. Karnivora yang memakan katak, di mana katak sebagai konsumen kedua sebagai karnivora. Ular memakan hewan lain untuk mendapatkan energi, karena ia memakan hewan seperti katak, tikus, atau burung kecil. Konsumen puncak. Elang adalah konsumen puncak yang berada di puncak rantai makanan ini, memakan ular atau hewan lainnya. Mereka tidak memiliki banyak pemangsa alami, sehingga seringkali berperan sebagai konsumen puncak yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam proses rantai makanan, semua makhluk saling ketergantungan. Jika satu bagian terganggu atau rusak, seluruh rantai makanan akan terpengaruh. Sehingga kita harus menjaga alam ini jangan sampai rantai makanan terputus dan akan berdampak buruk bagi alam kita. Kesimpulannya, rantai makanan merupakan urutan penyaluran energi pada makhluk hidup melalui proses makan dan dimakan. Terdapat peranan produsen, konsumen, dan pengurai pada rantai makanan. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Konsumen merupakan makhluk hidup yang memakan produsen. Pengurai merupakan makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa konsumen. Gimana video tadi penjelasannya? Sudah jelas? Jika ada pertanyaan bisa di komen di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa di subscribe, komen, like, dan pencet tombol notification-nya agar video yang kami buat kalian ketahui. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Bye bye.